Gadis itu hanya mencelupkan telapak tangannya ke dalam air laut yang jernih. Namun di detik berikutnya, dia terkejut mendapati banyak ikan kecil seolah dipanggil oleh kekuatan tak terlihat, berenang berkeliling di sekitar Anna. Ikan-ikan itu tampak menanggapi panggilan misterius. Para nelayan yang menyaksikan keajaiban ini terus-menerus menunjukkan senyum penuh keserakahan dan kegembiraan di wajah mereka. Karena setiap kali pergi ke laut bersama Anna, mereka selalu kembali dengan hasil tangkapan berlimpah. Namun kemampuan ajaib yang dimiliki Anna tidak hanya sebatas itu. 10 tahun yang lalu, kepala desa pulau ini, Dashan, secara tak sengaja menemukan sebuah kapal karam kuno di tepi pantai. Berita tersebut menyebar, dan penduduk pulau segera berbondong-bondong datang, lalu memulai aksi penyelamatan yang menegangkan. Dalam penjelajahan lebih dalam ke dalam ruang kapal, Dashan sayangnya terluka oleh benda tajam. Tak lama kemudian, orang-orang terkejut melihat Dashan kembali ke tepi pantai sambil menggendong seorang bayi perempuan yang lucu. Yang lebih mengejutkan adalah luka di perut Dashan yang terlihat di depan mata banyak orang. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, seolah-olah waktu berputar mundur. Kekuatan luar biasa ini menjadikan bayi perempuan tersebut sebagai sosok suci di mata penduduk pulau. Sejak saat itu, klinik di pulau menjadi sepi pengunjung, sementara rumah Dahan selalu ramai. Setiap orang yang beruntung menyentuh gadis ini, terlepas dari penyakit apapun yang mereka derita, akan sembuh seketika. Bahkan ibu mertua Dahan yang menderita demensia, juga ajaibnya pulih ingatan dan pikirannya. Bahkan ia kembali menjadi guru di pulau tersebut. Untuk memastikan Anna selalu tinggal di pulau, penduduk setempat sepakat memutus semua hubungan dengan dunia luar. Setiap kali ada orang luar melintas, mereka akan membunyikan lonceng dan memadamkan semua lampu di pulau untuk mencegah orang luar menyadarinya. 10 tahun berlalu dengan cepat, tetapi waktu tampaknya sangat ramah kepada Dashan dan istrinya. Wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, seolah-olah menghabiskan waktu bersama gadis itu, memberi mereka keabadian. Saat bersiap untuk menunjukkan pemandangan ajaib ini kepada teman-temannya, Anna tiba-tiba melihat temannya diserang oleh sekelompok lebah. Temannya terluka, sehingga Anna langsung mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap semua lebah di sekitar langsung terjatuh. Ternyata membuat semuanya jatuh ke tanah. Kekuatan mematikan yang menghilangkan nyawa ini, bahkan membuat Anna sendiri merasa takut. Dia berharap temannya dapat membantu menjaga rahasia ini. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Oke, ayo bermain. Karena kemampuan penyembuhan 100% milik Anna, penduduk pulau perlahan-lahan menjadi kecanduan bertarung karena mereka tahu bahwa tidak peduli jenis cedera apapun, selama mereka mendekati Anna, mereka bisa sembuh dengan cepat. Bahkan di antara anak-anak di pulau itu, muncul sebuah permainan menyakiti diri sendiri, di mana mereka akan menelan buah dari tanaman khusus. Buah ini mengandung racun dan dapat membunuh orang yang memakannya dalam waktu 15 menit. Oleh karena itu, anak-anak harus segera tiba di depan rumah Daisat dan mendekati kemampuan penyembuhan 100% Anna dalam waktu tersebut. Setiap kali mereka bisa lolos dari kematian, namun kali ini mereka mengalami kejadian tak terduga. Karena hasil tangkapan nelayan baru-baru ini buruk, Anna yang biasanya hanya pergi melaut pada hari Senin dibawa Dashan ke laut. Ketika seorang anak laki-laki hampir mati keracunan, mereka buru-buru mencari dokter di pulau itu. Namun, saat anak itu dibawa ke klinik, waktu terbaik untuk menyelamatkannya sudah terlewat. Meskipun dokter berusaha semaksimal mungkin mencuci lambungnya, bahkan mengeluarkan buah beracun tersebut. Namun, denyut nadi anak laki-laki itu tetap hilang. Ketika Dashan cepat-cepat tiba di klinik sambil membawa putrinya, Anna dengan berat hati mengulurkan telapak tangannya ke jenazah anak laki-laki itu. Namun orang-orang tidak menyaksikan keajaiban terjadi. Kemampuan khusus yang dimiliki Anna tampaknya tidak bisa membangkitkan kehidupan yang telah tiada. Kejadian ini membuat Anna menjadi sangat tertekan. Dia merasa bersalah mengira bahwa kematian anak laki-laki itu disebabkan olehnya. Anna yang merasa tidak puas mengambil tubuh lebah dari tanah. Tetapi seiring berjalannya waktu, lebah di tangannya tetap tidak berubah. Saat malam tiba, Dashan memperhatikan emosi putrinya saat menulis pekerjaan rumah. Lalu mulai menenangkan Anna dan memberitahunya bahwa semua ini bukan salahnya. Kita hanya perlu membantu orang lain sebisa mungkin, meskipun tidak dapat menolongnya. Namun, hal itu juga bukan kesalahannya sendiri. Sementara itu, Lisa yang sibuk di dapur mempersiapkan makan malam secara tidak sengaja melukai jarinya. Namun setelah menunggu lama, jarinya tidak sembuh seperti biasanya. Melihat pemandangan ini, Dashan sangat terkejut. Dia mengambil pisau dapur dan membuat luka dalam di telapak tangannya sendiri. Namun tangannya juga tidak sembuh. Putrinya tampaknya kehilangan kemampuan penyembuhannya. Maka Dashan segera memanggil semua penduduk pulau dan mengumumkan hal ini kepada mereka. Untuk memberi waktu kepada Anna beristirahat dan menenangkan pikiran, dia memutuskan untuk menghentikan kunjungan harian penduduk. Namun usul Dashan ini segera ditentang oleh semua penduduk.
Mereka berpikir seharusnya seperti biasa. Perhatian dan kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat Anna takut. Di tengah perdebatan sengit antara kedua pihak, ibu mertua Dashan, Mei, maju ke depan. Sebagai seorang guru tua di pulau itu, banyak orang yang hadir adalah murid-murid Mei, sehingga tidak ada yang berani menentangnya secara langsung. Mei mengusulkan untuk menggunakan pemungutan suara sebagai cara membuat keputusan, tetapi Dashan tidak memilih untuk menerima usulan Dia tersebut. adalah putriku, Fei. Ini bukan keputusan tingkat komunitas. Kita berikutnya. Satu-satunya alasan kalian menjadi orang tuanya adalah karena kita semua harus memilihnya. Jadi mari kita Tidak angkat tampak tangan. jejak gunung besar, maka Mei melanjutkan dengan berkata, Bagaimana? Hanya orang ingin Islam beristirahat. namun hanya sedikit orang di tempat itu yang setuju membiarkan Anna beristirahat. Dan berapa banyak Kita harus orang melanjutkan kunjungan. pasien Hampir tersebut semua orang yang hadir mengangkat tangan mereka, dan Dashan tidak punya pilihan selain setuju agar mereka melanjutkan kunjungan. Keesokan paginya, penduduk pulau seperti biasa mulai berdatangan ke tempat tinggal Dashan. Setiap orang membawa hadiah yang dipilih dengan cermat, penuh dengan kasih sayang yang mendalam untuk Anna. Mereka berdoa agar kemampuan khusus Anna dapat tetap mendampingi Dashan. Sementara itu, keluarga Smith yang pernah kehilangan nyawa akibat mengonsumsi buah beracun, menemukan Dashan. Anak perempuan mereka yang lain sangat terpukul oleh kepergian saudara laki-lakinya. Keluarga Smith berharap bisa meninggalkan pulau ini. Mereka dengan sungguh-sungguh berjanji kepada Dashan untuk menjaga setiap informasi tentang Anna, tidak membocorkan sedikit pun. Namun Dashan akhirnya tetap tidak dapat menyetujui permohonan mereka. Dalam waktu yang panjang dan sulit ini, mereka kehilangan sentuhan penyembuhan ajaib Anna. Penyakit demensia Mei menyerang kembali. Dan dalam keadaan bingung, Mei memanggil penduduk pulau. Mereka juga merasa sangat gelisah dan takut akan hari-hari di masa depan tanpa Anna. Di tengah jalinan emosi dan saling menghibur, mendengar kata-kata ini, sang dokter justru merasa sangat marah. Ingatlah mengapa kamu harus bangga terhadap sebuah pulau sebelum semua ini dimulai. Kamu seharusnya mencintai setiap orang, tetapi sekarang kamu telah tersesat. Setelah diusir oleh para penduduk pulau, dengan hati yang pilu dokter itu bergegas menuju rumah keluarga Smith. Dia memegang harapan terakhir untuk meyakinkan Smith agar membawa anak-anak pergi meninggalkan dunia ini, dan mengungkapkan kepada Smith rahasianya untuk bisa mencuri sebuah kapal. Namun yang mengejutkan dia adalah keluarga Smith sudah lama membongkar semua barang yang bisa digunakan di rumah mereka secara diam-diam untuk memastikan rahasia itu tetap aman. Sudah membongkar secara diam-diam semua barang berguna di rumah, dan dalam gelap diam-diam membuat sebuah rencana. Dalam situasi yang tegang dan penuh ketidakpastian ini, Lisa dengan lembut merapikan selimut untuk Anna yang tertidur. Namun, tanpa sengaja, dia menyadari bahwa luka di jarinya ajaibnya sembuh. Segera setelah itu, Dashan yang tiba dengan tergesa-gesa juga terkejut menemukan bahwa bekas lukanya warna kerudung. Dia mencintai kalian semua. Kamu sejujurnya menyebabkan kesulitan. Setelah diasingkan oleh penduduk pulau, dokter yang putus asa datang dengan langkah tertatih ke rumah Smith. Dia membawa harapan terakhirnya, berharap bisa meyakinkan Smith untuk membawa anaknya melarikan diri dari bahaya ini, dan memberitahu Smith rahasia bahwa dia bisa mencuri sebuah kapal. Namun yang mengejutkan adalah keluarga Smith. Untuk memastikan rahasia itu benar-benar aman, telah diam-diam membongkar semua barang yang bisa digunakan di rumah. Dalam kegelapan malam, mereka dengan diam-diam menciptakan sebuah rencana. Dalam situasi yang tegang dan penuh ketidakpastian ini, Lisa dengan lembut menutupi Anna yang sedang tertidur. Tetapi tanpa sengaja dia mendapati luka di jarinya ajaibnya sembuh. Kemudian, Daisan yang tiba dengan tergesa-gesa juga terkejut menemukan bahwa bekas lukanya perlahan-lahan menghilang. Detak jantung Lisa mempercepat, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sangat ingin membawa Mei dengan harapan Alzheimer-nya bisa sembuh. Namun, Dashan secara rasional segera menghentikannya, karena Dashan tahu begitu Mei sadar kembali, dia pasti akan menyampaikan kabar ini kepada semua penduduk pulau. Saat itu, warga pulau akan kembali memanfaatkan kemampuan Anna untuk keuntungan pribadi. Dashan dengan sabar membujuk istrinya, mengingatkan dia untuk lebih mempertimbangkan masalah anak mereka, Anna. Lagi pula, siklus hidup dan mati adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Namun, saat kondisi Mei semakin parah, hatinya akhirnya luluh ketika dia datang ke rumah pada tengah malam. Lisa diam-diam membawa Mei ke kamar tidur Anna. Tak lama kemudian, Mei benar-benar pulih kesadarannya. Tanpa dukungan kemampuan Anna, hasil tangkapan para nelayan pun semakin berkurang. Mereka satu persatu mendatangi Dashan untuk Anda mengeluh. adalah wali kota kami. Saya hanya ingin memberitahu Anda, kita semua akan kelaparan. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa mereka sudah tahu bahwa Anna telah memulihkan kemampuannya.
Seperti yang diduga oleh Dashan, begitu bangun Mei segera menyebarkan berita tentang keadaan Anna. Tapi sekarang Anna hanya dapat menggunakan kemampuannya yang istimewa saat tidur. Sementara di siang hari, dia sama dengan orang biasa. Mei mendapat ide cemerlang. Dia perlahan menyerahkan sebotol obat tidur kepada Daisan, memberikan isyarat bahwa jika Anna dibiarkan terus dalam keadaan tidur, penghuni pulau dapat kembali menikmati anugerah dari langit. Setelah bujukan yang gigih dari istrinya, Daisan dengan enggan menyetujui permintaan mereka. Malam itu, Lisa tidak berhasil mencampur obat tidur. Diam-diam mencampurkan ke dalam air dan membiarkan Anna meminumnya. Setelah Anna tertidur, dia bersama warga lainnya membawa Anna ke tepi laut. Para nelayan sudah menyiapkan jaring di dekat situ. Atas desakan Mei, Dashan memeluk erat putrinya dan perlahan berjalan ke dalam laut.